Nah, akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah. Akar berfungsi sebagai penyerap air, mineral, dan nutrisi untuk tanaman. Nah, pada akar ini memiliki struktur yang kokoh yang berfungsi sebagai keseimbangan untuk tanaman. Akar ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada akar serabut dan juga yang kedua ada akar tunggang. Nah, di sini terdapat tanaman yaitu rumput tegi. Rumput tegi di sini merupakan tanaman dengan sistem perakaran yaitu akar serabut. Karena rumput tegi termasuk ke dalam tanaman monokotil. Tanaman monokotil biasanya termasuk ke dalam tanaman dengan sistem perakaran serabut. Akan tetapi terdapat tanaman dikotil yang bisa saja masuk ke dalam sistem perakaran serabut yang dikembangbiakan dengan cara cangkok dan stek. Nah, tanaman akar serabut ini bentuknya menyerupai serabut yang berfungsi untuk membantu kestabilan dalam pertumbuhan. Nah, pada akar serabut ini bagian pangkal dan ujung akarnya bentuknya hampir sama dengan ukuran yang sama. Pada bagian akar serabut hanya terdapat rambut-rambut akar dan serabut akar. Rambut akar biasanya hanya tumbuh pada bagian atas akar dan bentuknya kecil-kecil. Seperti ini, guys. Selanjutnya terdapat serabut akar. Serabut akar adalah akar yang tumbuh tetapi tidak dari akar utama. Seperti ini. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perakaran tunggang. Jadi akar tunggang sendiri itu merupakan sistem perakaran dengan akar utama sebagai penopang dan tumbuhnya itu ke dalam tanah. Dari akar utama tersebut itu akan memiliki cabang-cabang akar ataupun rambut akar. Umumnya tanaman akar tunggang ini ditemui pada tanaman dikotil ya. Sebagai contoh saya mempunyai tanaman hias, yaitu tanaman hias disebut dengan Euphorbia. Saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian akar. Jadi penyambung antara batang dan juga akarnya itu biasa disebut dengan leher akar. Lalu yang di tengah ini yang paling besar itu disebut dengan akar utama, berfungsi sebagai poros utama ataupun penopang tanaman. Selanjutnya ada cabang akar. Cabang akar ini tumbuh dari akar utama. Selanjutnya ini merupakan rambut akar dengan struktur kecil seperti benang halus. Fungsi utamanya yaitu menyerap air dan mineral dari tanah. Selanjutnya saya akan menunjukkan tudung akar. Tudung akar ini merupakan bagian paling ujung dari akar sebagai pelindung dari kerusakan di saat akar tumbuh ke dasar tanah. Oke teman-teman, di sini saya menemukan salah satu tumbuhan. Di sini ada tumbuhan sisik naga atau Dreamoglossum pelosiloides, di mana ini sendiri merupakan tumbuhan benalu teman-teman. Jadi benalu ini merupakan tumbuhan yang hidup menumpang atau menjadi suatu parasit pada inangnya. Ini merupakan tumbuhan benalu. Dia memiliki akar di mana ini adalah akar penghisap. Akar penghisap adalah akar yang dia menyerap unsur hara dan zat-zat yang ada pada tanaman itu sendiri teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi akarnya itu rimpang teman-teman, rimpang tipis. Kemudian bersisi dengan sisi pletate dan dia merayap jauh atau memanjang. Kemudian diameter dari tanaman ini sendiri adalah sebesar sekitar 1 mm teman-teman. Selain itu dia melekat kuat pada cabang atau dahan dari pohon inang. Halo guys, di sini saya menemukan tanaman pakis atau yang biasa dikenal sebagai Stimatosaurus scolopendria yang merupakan contoh dari akar pekat. Nah, ciri-ciri akar pekat itu apa aja sih? Yang pertama, tumbuh dari batang atau cabang, bukan dari pangkal akar utama seperti pada tanam biasa. Ini bisa dilihat ya guys, ini tumbuhnya dari batang, bukan dari pangkal akar utama. Yang kedua, bentuk akarnya kecil, pendek, dan lebar di ujungnya sehingga dapat menempel kuat pada permukaan. Ini bentuknya akarnya kecil, pendek. Nah, yang ketiga, mengeluarkan semacam zat perekat atau lendir dari ujung akar yang membantu menempelkan diri pada media. Yang keempat, tidak berkembang menjadi akar penyerap utama sehingga perannya lebih untuk menunjang dan memanjat, bukan menyerap air dan mineral secara dominan. Yang terakhir adalah membantu tanaman memperoleh cahaya dengan cara merambat ke tempat yang lebih tinggi. Jadi tanaman pakis ini membantu tanaman
yang nempel untuk mengecah cahaya dengan cara merambat ke tanaman yang ditempelinya itu ke tempat yang lebih tinggi. Nah teman-teman, selanjutnya ada tanaman kapuk randu atau Ceiba pentandra. Ini merupakan pohon besar yang banyak tumbuh di daerah tropis. Nah di sini salah satu ciri khas utama pohonnya itu adalah sistem akarnya, yaitu akar banir. Jadi akar banir itu tumbuh melebar dan menonjol dari pangkal batang ke permukaan tanah seperti papan besar. Nah bentuk akar ini sangat penting karena membantu menopang batang yang tinggi dan berat, sehingga pohonnya tetap bisa berdiri kokoh meskipun tertiup angin atau tumbuh di tanah yang gembur. Nah, selain sebagai penopang, akar banir juga berfungsi meningkatkan penyerapan air dan unsur hara dari lapisan tanah atas, sebab sebagian akarnya berada di dekat permukaan tanah. Nah, di sebelah saya sudah ada tanaman paku tanduk rusa atau nama lainnya adalah Platycerium pivercatum. Tanaman ini memiliki serabut kecil-kecil yang menempel pada tanaman yang ditumpanginya, sehingga tanaman ini disebut tanaman epifit atau tanaman yang menempel pada tumbuhan lain tetapi tidak berperan sebagai parasit, di mana jenis akar dari tanaman ini adalah akar perekat, sehingga untuk mendapat nutrisi tanaman ini tidak memperoleh nutrisi dari akar, melainkan dari air hujan, debu, serta humus yang tertahan oleh daun penangkap yang berbentuk seperti tameng pada bagian pangkalnya. Jadi di samping saya sudah ada tanaman anggrek yang memiliki jenis akar gantung. Akar gantung adalah akar yang tumbuh menjulur menghadap udara dan tidak menempel pada media tanah. Fungsi utamanya untuk menyerap air dan menyerap nutrisi dari udara, serta membantu anggrek menempel pada pohon dan pada bebatuan. Selain menyerap air, akar gantung juga membantu tanaman anggrek untuk bernafas. Oleh sebab itu, tanaman anggrek dapat tumbuh subur tanpa media tanah. Jadi teman-teman, tanaman tanjang atau Burguiera gymnorrhiza merupakan tanaman dengan sistem perakaran lutut atau kenirut, di mana akar lutut merupakan modifikasi dari akar kabel yang tumbuh secara horizontal di dalam lumpur. Bagian akar ini tumbuh ke arah permukaan substrat, tanah atau lumpur, dan kemudian melengkung tajam kembali ke dalam substrat, sehingga membentuk struktur yang menyerupai lutut yang menonjol ke arah permukaan. Akar tanaman mangrove merupakan akar modifikasi yang membuat tanaman mangrove mampu bernafas dalam keadaan minim oksigen, dapat menopang tanaman mangrove dalam keadaan tanah yang berlumpur, serta dapat menyaring garam sehingga tanaman tidak rusak oleh air laut yang bersifat asin. Akar mangrove memiliki beberapa jenis, di antaranya adalah akar tunjang dan akar nafas. Akar tunjang memiliki karakteristik berupa akarnya yang menyudut ke bawah dan berasal dari batang atau cabang bagian bawah. Fungsinya adalah untuk menopang tanaman dari arus dan ombak. Selanjutnya adalah akar nafas yang memiliki karakteristik akarnya yang menonjol dari tanah seperti pensil dan berfungsi sebagai pernapasan tanaman ketika tanaman tergenang oleh air. Nah, jadi itu tadi video penjelasan dari kelompok kita. Jadi, akar itu awalnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Kemudian dimodifikasi menjadi akar gantung, akar perekat, akar pembelit, akar penghisap, akar nafas, akar lutut, akar banir, dan akar tunjang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.